Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Simaners, kembali lagi bersama praktikum proses manufaktur. Pada pertemuan ketiga ini akan membahas SolidWorks pada penggunaan mesin freeze. Berikut merupakan desain yang akan kita simulasikan pada SolidWorks. Nah, untuk desainnya sendiri memiliki panjang dengan ukuran 8 cm untuk setiap sisinya. Selanjutnya memiliki ketebalan dengan ukuran 2 cm. Selain itu, pada sisi bagian atas terdapat 4 lubang dengan ukuran diameter sebesar 0,5 cm. Kemudian pada sisi bagian tengahnya terdapat pocket hole dengan kedalaman 1 cm. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pada penggunaan mata bor, kita dapat menggunakan penggunaan mata bor untuk pengeboran sebesar 0,5 cm, kemudian pada pemakanan bagian tengah menggunakan mata pisau flat end sebesar 1,4 cm. Nah, terkait hal tersebut nanti akan dijelaskan pada tahapan CAM-nya ya teman-teman. Nah, apabila pada interface teman-teman masih belum terdapat SolidWorks, bisa mengaktifkan dengan cara sebagai berikut. Kita pilih saja pada salah satu toolbar, kemudian klik kanan, akan muncul seperti ini, kemudian pilih bagian yang SolidWorks, kemudian kita aktifkan dengan cara checklist saja, kemudian akan muncul toolbar dari SolidWorks-nya teman-teman. Oke, setelah sudah ada, langsung saja kita beralih pada tahapan SolidWorks, di mana pada tahapan awal ataupun langkah awalnya kita perlu mendefinisikan mesinnya terlebih dahulu. Hal tersebut dengan cara memilih Define Machine pada interface pojok kiri. Kemudian kita memilih mesin yang akan kita gunakan, di mana mesin yang akan kita gunakan yaitu mill machine untuk mill metric. Kemudian kita pilih select. Oke, mesinnya sudah didefinisikan, lalu saja kita klik OK. Langkah selanjutnya adalah Stock Manager, di mana pada Stock Manager tersebut nantinya kita akan mendefinisikan material yang digunakan dan juga ukuran dari material yang digunakan. Nah, untuk material yang digunakan teman-teman bisa turunkan saja pada interface bagian kiri. Kita pilih bagian yang 304 ya teman-teman. Dengan materialnya itu stainless steel. Selanjutnya pada stock type kita pilih yang bagian kiri yaitu bounding box, di mana pada bounding box akan mengkalkulasikan secara otomatis ukuran dari materialnya dari terluar desainnya seperti itu, di mana sebelumnya desainnya adalah panjangnya 8 cm dengan ketebalan 2 cm. Maka ketika tadi kita pilih bounding box, di mana pada stock size-nya memiliki ukuran X-nya 8 cm, kemudian Y-nya 8 cm, kemudian Z ataupun ketebalannya yaitu 2 cm. Nah, sebenarnya teman-teman bisa mengganti ukuran daripada ukuran materialnya dengan cara mungkin menaikkan ataupun menurunkan dari setiap sumbu X, Y maupun Z. Misalnya pada bagian yang X-nya kita naikkan menjadi 2 cm. Nah, ukuran dari material awalnya akan lebih besar seperti ini ya teman-teman, lebih besar sepanjang 2 cm. Nah, untuk pada tahapan kali ini ukuran dari materialnya kita kembalikan seperti sebelumnya dengan X, Y-nya yaitu 8 cm dan Z-nya itu 2 cm teman-teman. Selanjutnya setelah tahapan Stock Manager kita pilih saja checklist di sini yaitu OK. Langkah selanjutnya adalah koordinat sistem. Nah, untuk koordinat sistem terdapat pada interface bagian atas, kita pilih saja koordinat sistem. Dan akan muncul seperti ini di mana pada langkah ini untuk setting posisi awalnya untuk X, Y dan Z0 awalnya itu di mana. Nah, selanjutnya kita pilih yang bagian stock bounding box vertex di mana secara spesifik posisi awalnya adalah pada bagian tengah, yaitu pada yang ini ya teman-teman. X, Y dan Z-nya ataupun posisi awalnya ada di bagian sini. Selanjutnya kita OK saja. Kemudian langkah selanjutnya adalah extract machinable features. Untuk extract machinable features terdapat pada interface bagian atas, kita pilih saja. Kemudian kita menunggu kalkulasinya di mana langkah ini digunakan untuk memproses bagian-bagian yang dilakukan pemrosesan pada mesin.
Nah, hal tersebut akan otomatis mengenali features ataupun bagian desain yang dilakukan menggunakan mesin ataupun tools tertentu. Di mana berdasarkan desain kita sebelumnya dengan material kotak dengan panjang 8 dan ketebalan 2 cm, terdapat bagian-bagian seperti pocket hole pada bagian tengah dengan kedalaman 1 dan juga beberapa lubang pada setiap ujung desain kita. Di mana setelah kita lakukan extract machinable features, terdapat dua proses, yaitu untuk proses rectangular pocket dan juga whole group, teman-teman. Nah, dari proses rectangular pocket dilakukan 2 kali pemakanan kasar. Itu diketahui dari hasil sebelah kanannya yang dalam kurungnya, teman-teman. Terdapat raw 2 kali ataupun pemakanan kasar sebanyak 2 kali, kemudian finishing ataupun penghalusan. Selanjutnya, selain rectangular pocket, yaitu pada whole group ataupun proses lubang, dilakukan dengan cara drill ataupun pengeboran untuk keempat lubang dari desain kita ya, teman-teman. Selanjutnya, setelah kita extract machinable features di mana sudah didefinisikan operasinya terdapat rectangular pocket dan juga whole group, langkah selanjutnya adalah generate operation plan untuk mengetahui proses operasi dari setiap penggunaan mesin dan mata pisaunya. Dimana kan sebelumnya tadi terdapat rectangular pocket dan juga whole group, dimana pada rectangular pocket ada pemakanan kasar, kemudian ada penghalusan, dan juga pada pocket terdapat pengeboran. Hal tersebut didefinisikan secara mendetail pada generate operation plan, teman-teman. Nih, kita bisa lihat terdapat 2 kali pemakanan kasar, kemudian terdapat penghalusan yaitu contour mill. Selanjutnya ada drilling yang diawali dengan center drill terlebih dahulu. Di mana ketika suatu mesin melakukan proses pengeboran, perlu diberikan tanda terlebih dahulu supaya nanti ketika proses pengeboran tersebut, mata bor tersebut lebih mudah untuk menembus dari materialnya, teman-teman, karena sebelumnya sudah diberi tanda. Nah, pada SolidWorks ini, dalam penggunaan mesin ini untuk memberi tanda yaitu menggunakan tahapan center drill, teman-teman. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan terkait ukuran diameter mata pisaunya. Untuk proses pelubangan dengan diameter 0,5 nantinya ukuran diameter mata bornya adalah 0,5 cm. Kemudian untuk pocket hole-nya menggunakan mata pisau flat end ukuran 1,4 cm. Hal tersebut bisa kita custom dengan cara seperti ini, teman-teman. Misalnya kita pilih pada proses pemakanan kasar ataupun raw mill. Untuk mengganti ukuran diameter mata pisau, kita bisa klik kanan, kemudian edit definition. Kita tunggu sebentar, kemudian akan muncul preview daripada mata pisaunya. Flat end, teman-teman. Nah, untuk mengganti diameternya bisa kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan, di mana ukurannya adalah 1,4 cm. Kita enter saja, add, kemudian OK. Selanjutnya untuk raw mill ataupun pemakanan kasar yang kedua, menggunakan mata pisau dengan ukuran yang sama, yaitu diameternya 1,4 cm. Kita tunggu saja. Oke, memunculkan previewnya juga, kita ganti 1,4 cm. Kita add, kemudian oke. Kemudian contour millnya ataupun penghalusannya juga sama ya, teman-teman. Kita edit definition. Kita ganti juga ukuran mata pisaunya dengan ukuran sebesar 1,4 cm. Kita ganti saja 1,4. Oke, untuk proses pocket rectangle-nya sudah kita atur. Untuk penggunaan diameter mata pisaunya, untuk lubangnya, teman-teman, pada tahapan pengeboran ataupun drill, kita ganti ukuran mata bornya sebesar 0,5. Untuk yang pertama, center drillnya terlebih dahulu. Kita klik kanan, edit definition. Kita ganti ukuran diameter mata bornya menjadi di 0,5. Nah, untuk preview mata bornya seperti ini ya, teman-teman. Di mana mata bornya memiliki ujung yang tajam ya, teman-teman, namanya juga pengeboran, untuk menembus daripada material yang ingin dilubanginya, seperti itu. Kita ganti menjadi 0,5 cm, kita enter.
Begitupun pada penggunaan mata bornya. Teman-teman, kita edit definition. Kita tunggu sebentar. Di sini kita ganti ukurannya menjadi 0,5 cm seperti itu. Oke, untuk penggunaan mata bornya sudah kita sesuaikan. Ukurannya yaitu 1,4 dan 0,5 cm. Nah, teman-teman bisa melihat dari operation plan-nya, di mana diawali dengan pemakanan kasar dan diakhiri dengan pelubangan. Nah, hal tersebut bisa kita sesuaikan sesuai dengan urutan proses yang kita mau dengan cara memindahkan operation plan-nya, teman-teman. Misalnya kita ingin melakukan prosesnya untuk pelubangan terlebih dahulu ataupun pengeboran terlebih dahulu. Dengan cara kita pilih center drill, kita drag saja ke bagian paling atas, itu pada langkah awal. Nah, di sini jadi untuk center drill dilakukan duluan, kemudian diikuti dengan drillnya pada proses yang kedua. Misalnya seperti ini, setelah center drill, kemudian drilling. Untuk proses pelubangan dari keempat lubangnya terlebih dahulu, kemudian proses pemakanan kasar sampai dengan penghalusan untuk rectangular pocketnya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk setting dari urutan proses operasinya. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat pada proses pemakanan kasar ataupun raw mill dilakukan sebanyak 2 kali. Di sini kita bisa menggabungkan kedua urutan proses tersebut dengan cara kita pilih raw mill yang pertama, lalu kita CTRL saja, kemudian pilih yang akan kita gabungkan yaitu raw mill yang kedua. Setelah dua hal tersebut kita klik kanan, kita pilih combine operation. Seperti itu, kita pilih saja oke, teman-teman. Nah, proses tersebut sudah menjadi satu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dari setiap urutan proses operasinya, fontnya masih berwarna biru, yang artinya belum dikalkulasikan, teman-teman, untuk tahapan simulasinya. Nah, untuk merubah fontnya menjadi warna hitam, kita nanti langsung saja pilih yang Generate Toolpath. Untuk Generate Toolpath terdapat pada interface bagian atas, yang ini. Kita generate saja dari hasil urutan proses operasi Menggunakan mata pisau dan ukuran diameternya. Dan nanti hasil dari Generate Toolpath menghasilkan fontnya berwarna hitam di mana sudah dikalkulasikan, teman-teman. Sini kita bisa lihat center drillnya adalah yang seperti ini, kemudian drillingnya seperti ini, ada previewnya, teman-teman. Kemudian untuk pemakanan kasarnya seperti ini. Tadi kan sebelumnya kita sudah koordinat sistemnya di tengah ya, teman-teman. Jadi nanti untuk Awal mula dari mata pisaunya seperti ini, melakukan pemakanan kasar, kemudian proses penghalusannya seperti ini. Oke. Selanjutnya, setelah kita sudah generate toolpath, kita langsung masuk kepada tahapan yang terakhir, yaitu melakukan proses simulasi. Nah, untuk simulasi sendiri, teman-teman bisa memulai dengan memilih simulate toolpath. Nah, untuk simulate toolpath terdapat pada interface bagian atas juga. Kita pilih saja simulate toolpath. Kemudian akan muncul preview ataupun interface seperti ini. Kemudian teman-teman bisa mengatur kecepatan daripada simulasinya, teman-teman. Misalnya speednya seperti ini supaya tidak terlalu lambat. Kemudian di sini ada beberapa option daripada simulasinya. Di sini kita memilih yang next operation. Jadi nanti ketika melakukan proses operasi akan berhenti terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan ke operasi berikutnya. Kita pilih yang next operation, teman-teman. Nah, setelah seperti itu kita bisa langsung mulai saja untuk simulasinya, di mana diawali dengan center drill terlebih dahulu. Nah, untuk center drill digunakan untuk memberikan tanda supaya nanti ketika proses pengoboran ataupun drill, mata bor drill tersebut bisa dengan mudah menembus daripada benda kerjanya, teman-teman. Untuk next operationnya itu operation drill, melakukan proses pengoboran untuk keempat lubangnya seperti itu. Selanjutnya adalah raw mill ataupun pemakanan kasar untuk bagian tengahnya ataupun pocket rectangle ya, teman-teman. Kita mulai saja seperti ini daripada simulasinya pada raw mill ataupun simulasi pemakanan kasar menggunakan mata pisau flat end, di mana mampu
mengikis ataupun memakan daripada sisi-sisi samping dari benda kerjanya, teman-teman. Ukuran dari mata pisaunya sebesar 1,4. Seperti ini untuk simulasinya, teman-teman. Ini Rockmill yang kedua. Dengan menggunakan mata pisau flat end Dengan ukuran 1,4 juga yang sebelumnya tadi sudah kita definisikan. Oke, di sini masih proses pemakanan kasar, di mana pada mesin fresh ini bisa bergerak secara horizontal ya, teman-teman. Kemudian masih dalam pemakanan kasar menggunakan flat end. Masih kita tunggu sampai dengan nanti pada akhirnya kontur mill ataupun proses penghalusan ya. Dimana pada pemakanan kasar di sini masih terdapat sisa yang dilambangkan dengan warna hijau ataupun warna materialnya yang belum di proses pemakanan, teman-teman. Nah, di sini sudah selesai dari proses pemakanan kasarnya. Selanjutnya adalah proses daripada kontur mill ataupun penghalusannya, dimana di sini masih terlihat ya warna hijau ataupun sisa-sisa yang belum kita haluskan. Kita masuk saja ke proses selanjutnya. menggunakan mata pisau dengan ukuran yang sama. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi lebih halus nanti ketika sudah dilakukan proses operasi daripada kontur mill seperti itu. Kita tunggu saja sampai proses operasinya selesai di sini, karena speed yang kita gunakan pada speednya 4 ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan daripada speednya ataupun kecepatan daripada simulasinya seperti itu. Oke, di sini sudah selesai daripada hasil simulasinya. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Simanars, back again with the manufacturing process practicum. At the third meeting, we will discuss SolidWorks CAM on the use of milling machine. Here is the design that we will simulate on SolidWorks CAM. Okay, first, in this design, it has a length of X centimeters and then has a thickness of 2 centimeters. After that, there are 4 holes with a diameter of 0.5 centimeters. And finally, there is a pocket hole with a depth of 1 centimeters. Okay, based on this, when using a chisel, we can use a chisel for a drilling of 0.5 centimeters. Then in the middle feeding, using a chisel of 1.4 centimeters. After that, if there is no SolidWorks CAM on the toolbar, we can activate it like this. First, right click on the toolbar. Then check the SolidWorks CAM. Okay, after that SolidWorks CAM will be available on the toolbar. Okay, then move on to SolidWorks CAM steps. First step is define machine. The first step is to define the machine to be used. Okay. This step is used to select the machine that we will use. The machine that we will be used is a milling machine with a mill matrix, and click select. After that, click OK. Next step is stock manager. The next step is choosing the material to be used. For the type of material to be used, choose 304 for the stainless steel material. Okay,
Then on stock type, select bonding box. The bonding box will calculate automatically for the outer material size. It can be seen in the stock size. The size of material has a size for the x-axis of 8 centimeters, then y-axis 8 centimeters, and the z-axis 2 centimeters. Okay, after that, click OK. Next step is coordinate system. The next step is to determine the starting position for each axis. After that, for the coordinate system, select the stock bonding box vertex. The bonding box vertex will place the initial position in the middle of the top of the material, like this. Okay, after that, click OK. Next is extract machinable features. The step is used to process the parts that are processed on the machine. It will automatically recognize the design part that is done using machine or tools. Then it is now the area where the machining process is carried out. The machining process first for rectangular pocket and the hole group. Okay. Then in the bracket section, this is the operation process that will be carried out. In rectangular pocket, there are 2 times roughing and 1 times smoothing or finishing. Then in hole group, in the bracket section, is for drilling. Okay, this result indicate that the feature section has been selected in machining processing. Okay, next step is generate operation plan. Click generate operation plan. The step is to produce the operation plan. First, do rough mill as much as 2 times, rough mill 1 and rough mill 2. Then do the contour mill. Then for the initial stage of drilling, it begins with a center drill, then continue drilling. Okay, like that. After that, we can adjust the tool blade according to the design. For rough mill, chisel using a diameter of 1.4 centimeters, and then the type of chisel used is a flat end for a horizontal feeding. We can adjust like that. First, right click and edit definition, and then adjust a diameter to 1.4 centimeters. After that, click OK. Okay, do the same for the second rough mill. Right click and edit definition. Adjust to 1.4 centimeters to 1.4. Okay, click OK. Okay, next for the contour mill, chisel using a diameter of 1.4 centimeter. Then the type of chisel used is flat end for horizontal feeding. Okay, for contour mill, right click and edit definition. Adjust diameter 1.4 centimeters. Okay. Next, then for drilling begins with a center drill
using a chisel with a diameter of 0.5 centimeters. First, center drill, right click, edit definition. We can adjust diameter to 0.5 centimeters. After that, click OK. And finally, for a drilling, we can use a chisel with a diameter of 0.5 centimeters. The type of chisel is a drill for vertical feeding, yes. Right click and then edit definition. We can adjust to 0.5 centimeters. After that, click OK. Okay, like this. After adjust the tool blade, then we need to check the operation process. First, rock mill, contour mill, center drill. After that drilling, we can adjust the order operation. For example, we will start with the center drill, end drill, then rock and contour mill. For that, we just drag and drop, just like that. First, center drill, drag and drop. Okay, center drill first, second, drilling. Okay, like that. After that, rock mill, and contour mill. Okay, we can combine a process rock mill like that. First, click first rock mill. After that, CTRL and click rock mill number 2. After that, right click and then combine operation. After that, click OK. Okay, just like that. Okay, here is seen that font color of the operation process is still blue. Yes, still blue. That because the generate toolpath haven't been done yet. Okay, next step is generate toolpath. This step is used to calculate the planned operation on the machine. Okay, the font, the color is black. After that, next step is simulate toolpath. Click simulate toolpath. This step is to for perform machine operation process simulation. First, we can set the speed of the simulation. The speed is set to number 4, like this, 1, 2, 3, 4. And then for the simulation, we choose for the next operation. And after that, click next operation. Okay, here is the simulation. Okay, we can play the simulation. First, center drilling with a chisel. Chisel using a diameter of 0.5 centimeters. Okay, center drill. After that, drilling with a chisel using a diameter of 0.5 centimeters. Okay, drilling operation. After that, rock mill with a chisel using a diameter of 1.4 centimeters with a chisel flat end. Rock mill.
Okay, finish. After that, last operation is contour mill. Contour mill with a chisel using a diameter of 1.4 centimeters with a flat end chisel, like that. Okay, finish. Maybe that's what I can explain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.